Bab 1816, Hadiah Pedang. Pedang pembunuh iblis adalah harta karun kekacauan dari bagian terdalam dunia gelap. Pedang itu sepenuhnya berwarna hitam, dengan kata-kata gelap yang ajaib terukir pada bilahnya. Ujung pedangnya sedikit melengkung, dan bilahnya memancarkan cahaya dingin dan cemerlang yang memikat. Sarah menatap pedang pembunuh iblis di depannya, lalu berjalan mendekat. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, yang melilit pedang pembunuh iblis. Dia menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk secara paksa mengambil pedang pembunuh iblis. Patriark keluarga Hansel melihat pemandangan ini tanpa banyak bicara, dan hanya berkata, karena hati taumu terganggu, maka pergilah ke dunia fana dan bereinkarnasi. Dengan kondisi pikiranmu saat ini, kamu tidak dapat melangkah ke puncak leluhur surgawi, apalagi alam dewa leluhur semesta. Untuk memasuki alam dewa leluhur semesta, dibutuhkan keberuntungan dan kesempatan, namun untuk memasuki puncak leluhur surgawi, dibutuhkan hati tau. Sarah terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata, terima kasih atas pengingatmu, leluhur tua. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku akan mengirimkan pedang pembunuh iblis kepada Julian terlebih dahulu. Sarah mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur keluarga Hansel. Kemudian dia berbalik dan pergi, menuju gerbang Tao Kunci. Taoisme. Julian telah lama berlatih di bunga Dao. 5 juta tahun di dunia luar berarti waktu yang berlalu di dalam formasi waktu bahkan lebih lama. Selama tahun-tahun yang panjang ini, ia memahami 5 jalan besar dan hukum sebab akibat. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi dia memancarkan aura yang kuat. Di tanah, sehelai daun yang jatuh tertiup angin. Daun kuning yang layu itu terbang dan melayang di depan Julian. Pada saat itu, Julian tiba-tiba membuka matanya, dan di pupil matanya, ia tampaknya telah mengembangkan semua surga dan dunia. Selesai. Julian menarik napas dalam-dalam. Pemandangan aneh pada pupil mata menghilang. 5 dao besar dan dao sebab akibat semuanya telah memasuki alam Kaisar Agung 9 surga. Sekarang, semua dao saya telah memasuki alam Kaisar Agung 9 surga. Julian berdiri perlahan, napasnya tertahan. Tubuhnya jatuh dari langit dan berdiri tegak di tanah. Kemudian, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berjalan menjauh dari bunga Tao dan muncul di gerbang Tao. Begitu dia muncul, dia pergi untuk merasakan waktu. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 5 juta tahun. Kalau dihitung-hitung, sudah hampir waktunya bagiku untuk pergi ke alam semesta baru. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya tidak berada di urutan paling bawah daftar jika aku pergi ke alam semesta baru. Julian bergumam pelan. Meskipun tingkat kekuasaannya berada di level Kaisar 9 surga, dia telah berlatih banyak cara dan memiliki banyak harta, jadi kekuatannya masih sangat kuat. Namun, dia tahu bahwa mereka yang dikirim oleh alam semesta lain adalah para jenius yang paling menakutkan di alam semi-leluhur. Awalnya, dia berencana meluangkan waktu untuk memahami monumen surgawi tak berujung, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya waktu. Dia harus pergi ke Gunung Tiandao sesegera mungkin untuk bertanya kepada Evra, penguasa alam semesta, tentang hal-hal yang berhubungan dengan alam kebebasan. Dia pergi menemui Daniel, pemimpin sekte Tao, dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kemudian, dia meninggalkan gerbang Dao. Dia muncul di luar gerbang Gunung Tao. Ketika dia hendak menerobos kehampaan dan pergi, sebuah riak muncul di kehampaan yang jauh, diikuti oleh retakan kehampaan, dan seorang wanita berpakaian hitam muncul. Wanita itu tingginya sekitar 1,80 meter, bertubuh langsing, wajah yang sangat cantik, dan rambut hitam panjang yang mencapai punggungnya. Tubuhnya melayang dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Julian tertegun sejenak, lalu wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan berkata dengan gembira, Sarah, mengapa kamu di sini? Sarah melirik Julian, dan setelah merasakan bahwa tingkat kekuatannya saat ini hanyalah tingkat Kaisar Agung 9 surga, dia tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Dia berpikir bahwa Julian telah berlatih keras untuk waktu yang lama, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat leluhur setengah, atau bahkan puncak leluhur setengah. Tetapi saya tidak menyangka dia hanya berada di tingkat Kaisar 9 langit. Sarah berkata, waktunya hampir tiba. Kamu baru saja mencapai alam Kaisar Agung 9 surga. Kamu pernah berkata bahwa kamu tidak akan pergi ke alam semesta baru sebelum kamu memasuki alam leluhur setengah bela diri. Sarah. Julian tampak malu dan menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu masih akan pergi sekarang? Sarah menatap Julian dan bertanya. Pergi, kenapa tidak? Julian tersenyum acuh tak acuh, jangan melihatku hanya sebagai Kaisar Agung 9 surga, tapi aku telah berlatih banyak Tao, dan standar untuk mengukur kekuatan tidak diukur berdasarkan alam. Sarah tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Julian. Dia datang kali ini bukan untuk membujuk Julian, tetapi untuk memberinya pedang pembunuh iblis. Aku tahu kau punya cita-cita yang tinggi. Kau tak terkalahkan di alam semesta ke-12. Kau butuh lawan yang lebih kuat untuk dilatih. Kau harus terus-menerus menerobos dirimu sendiri dan terus-menerus menantang dirimu sendiri.
Jadi kau pasti akan pergi ke alam semesta yang baru. Aku tidak di sini untuk menghentikanmu kali ini, tapi aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Mendengar ini, Julian tertegun dan bertanya, ada apa? Cahaya hitam melintas di depan Sarah, diikuti munculnya pedang hitam. Pedang jahat yang sesungguhnya. Begitu melihat pedang itu, Julian berseru dan bertanya, mengapa pedang jahat sejati ada di tanganmu? Pedang jahat sejati. Sarah tercengang. Julian menatap pedang pembunuh iblis, lalu bergumam, itu bukan pedang jahat sejati, hanya saja bentuknya mirip dengan pedang jahat sejati. Pedang jahat sejati hanyalah senjata biasa di era kiamat, dan pedang ini mengandung kekuatan yang dahsyat. Sarah tidak tahu apa yang Julian gumamkan, jadi dia menjelaskan, ini adalah pedang pembunuh iblis. Pedang ini berasal dari dunia ke-8. Itu adalah pedang seorang raja di dunia ke-8 pada awal alam semesta ke-12. Namun, raja ini disergap oleh makhluk-makhluk kuat dari alam semesta lain di alam semesta ke-12, menyebabkan pedang itu hilang di alam semesta ke-12 dan akhirnya diperoleh oleh leluhur keluarga Hansel saya. Pedang ini adalah harta karun kekacauan. Kemudian, dia melirik Julian dan bertanya, apakah kamu tahu tentang harta karun kekacauan? Julian mengangguk pelan dan berkata, saya memiliki pemahaman umum tentang hal itu. Harta karun yang muncul ketika alam semesta lahir dan harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi disebut harta karun kekacauan. Setiap harta karun kekacauan dibentuk oleh keberuntungan langit dan bumi, dan harta karun kekacauan dapat mengerahkan kekuatan tingkat kosmik. Tentu saja, tidak semua Chaos Treasures dapat mengerahkan kekuatan tingkat kosmik. Beberapa Chaos Treasures relatif lemah. Misalnya, Five Elements Origin membutuhkan penggabungan 5 Chaos Treasures dan teknik khusus untuk menampilkan kekuatan tingkat kosmik. Sarah mengangguk pelan dan berkata, ya, benar. Pedang pembunuh iblis ini adalah harta karun tertinggi kekacauan dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, itu adalah harta karun tertinggi kekacauan dari dunia ke-8. Tidak seorang pun di alam semesta ke-12 dapat mengendalikannya. Kamu telah mempraktikkan jalan ke-8, jadi kamu seharusnya dapat mengendalikannya. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, pedang pembunuh iblis yang ada di depannya pun melayang ke arah Julian. Julian mengambil pedang pembunuh iblis. Pada saat berikutnya, kekuatan gelap yang dahsyat meletus dari pedang itu. Kekuatan ini juga menyebar ke seluruh tubuh Julian di sepanjang lengannya. Bahkan Julian pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia mengaktifkan kekuatan gelap pada waktunya. Kekuatan gelap meresap ke dalam pedang penghancur iblis, dan pedang penghancur iblis pun menjadi tenang. Julian memegang pedang pembunuh iblis dan dia bisa merasakan kengeriannya. Dia menatap Sarah dengan senyum di wajahnya dan bertanya dengan nada bercanda, harta karun kekacauan adalah sesuatu yang bahkan dewa leluhur alam semesta ingin dapatkan, tetapi kamu memberikannya kepadaku dengan begitu mudahnya. Apakah kamu jatuh cinta padaku? Bab 1817, Alam Khusus. Sarah tidak menyangkalnya, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Karena dia juga tidak tahu mengapa Julian dapat memengaruhi Taoismenya. Secara logika, hal ini tidak mungkin. Dia adalah leluhur surgawi yang kuat. Tidak mungkin bagi seorang kultivator biasa untuk memengaruhi hati Taonya, tetapi Julian berhasil. Alam semesta baru memiliki banyak berkah, tetapi juga bahaya. Saat Anda pergi ke alam semesta baru, menyelamatkan hidup Anda adalah prasyaratnya, apakah Anda mengerti? Sarah mengingatkan. Julian menyingkirkan senyum main-mainnya, mengangguk dengan serius, dan berkata, aku akan melakukannya. Sarah tidak tinggal lama di sini dan berbalik dan pergi. Orang-orangnya telah pergi, tetapi suaranya masih bergema di daerah itu. Julian, jika kita benar-benar ditakdirkan bersama, maka kita akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Kata-kata ini terngiang di telinga Julian. Julian sedikit tertegun. Apa artinya? Apa yang akan kita temui di kehidupan selanjutnya? Julian sedikit bingung, dan untuk sesaat dia tidak dapat memahami arti kata-kata Sarah, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menyingkirkan pedang penghancur iblis, berbalik dan pergi, menuju Gunung Tiandao. Gunung Tiandao, di luar gerbang gunung. Julian muncul. Begitu dia muncul, Eve pun muncul. Eve mengenakan gaun putih dan terlihat sangat imut. Dia bergegas menghampiri dan memeluk Julian, Julian, kamu akhirnya kembali. Julian merasa sedikit malu saat si cantik itu datang ke pelukannya. Dia mendorong Eve sedikit menjauh, tersenyum, dan berkata, aku kembali. Bawa aku menemui ayahmu. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Baiklah, ayo berangkat. Eve mengangguk, menarik Julian ke Gunung Tiandao, dan pergi ke Istana Evra. Istana Evra, di aula utama. Evra duduk di kursi pertama. Dia menatap Julian, merasakan alam Julian, dan setelah mengetahui bahwa dia hanya berada di alam Kaisar Agung 9 surga, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Julian, alammu sedikit lambat berkembang. 30 juta tahun telah berlalu, dan kamu hanya berada di alam Kaisar Agung 9 surga. Jika kamu pergi ke alam semesta baru di tingkat ini, bukankah kamu sedang mencari kematian?
Julian berkata dengan percaya diri, meskipun aku hanya berada di level Kaisar Agung 9 Surga, aku telah berlatih banyak cara. Dibandingkan dengan para jenius di alam semesta lain, aku mungkin tidak kalah banyak. Evra terdiam. Dia berpikir bahwa dengan potensi Julian, dia akan mampu memasuki alam semi leluhur dalam waktu 30 juta tahun. Sekarang, dia bertanya-tanya apakah akan mengirim Julian. Jika Julian tidak dikirim, siapa yang harus dikirim? Dia juga sangat berkonflik. Paman Evra, saya punya beberapa pertanyaan tentang kultivasi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Julian berbicara. Dia langsung memanggilnya paman dan mendekatkan diri kepada Evra. Sekarang dia masih sangat rendah hati dan belum saatnya untuk memutuskan hubungan dengan Evra. Evra bereaksi dan berkata, kamu bertanya. Julian bertanya, saya ingin belajar tentang alam kebebasan. Evra adalah penguasa alam semesta. Dialah yang bertanggung jawab atas alam semesta ini, jadi sangatlah tepat untuk bertanya kepadanya. Alam kebebasan. Evra berkata dengan penuh arti, ini adalah alam khusus, dan juga merupakan alam pertempuran khusus. Sejauh yang saya ketahui, hanya mereka yang berada di puncak alam Kaisar Agung 9 Surga yang dapat memasuki alam ini. Jika Anda memasuki alam leluhur setengah, Anda akan kehilangan kesempatan untuk memasuki alam Dao bebas. Julian mendengarkan dengan saksama. Evra melanjutkan, ini adalah alam Tao, perwujudan Tao. Sangat sulit untuk memasukinya. Itu bukan sesuatu yang dapat dimasuki dengan memahami Tao. Itu memerlukan keberuntungan. Jika Anda beruntung, Anda dapat memasukinya selama proses memahami Tao. Jika Anda tidak beruntung, maka bahkan jika Anda tinggal di alam Kaisar Jiutian untuk selamanya, Anda mungkin tidak dapat memasuki alam ini. Mendengar ini, Julian bertanya, apakah ada persyaratan untuk memasuki wilayah ini? Evra berpikir sejenak lalu berkata, jika kau harus mengatakan itu adalah sebuah syarat, maka itu adalah syarat untukku. Julian bertanya tanpa ragu, apa permintaanmu? Evra mengoreksinya, apa yang saya katakan tidak benar, karena saya juga belum memasuki alam kebebasan. Saya hanya berada di posisi penguasa alam semesta, dan dapat merasakan segala sesuatu di dunia. Secara alami, saya dapat merasakan beberapa premis alam kebebasan. Anda dapat menggunakannya sebagai referensi. Julian mengangguk. Evra menjelaskan, persyaratan pertama bagi diri sendiri adalah tubuh sendiri. Jika Anda ingin memasuki alam kebebasan, tubuh fisik Anda harus mencapai puncak alam Kaisar Agung 9 Surga. Yang kedua adalah keadaan pikiran. Menurut persepsiku, setiap orang yang telah memasuki alam kebebasan, hatinya tidak lagi gelisah dan pikirannya telah tenang. Ketiga, itu adalah jiwa. Yang disebut jiwa mengacu pada roh. Jiwa harus mencapai keadaan yang sama dengan tubuh dan pikiran. Setelah mencapai ini, Anda akan memiliki kondisi untuk memasuki alam kebebasan. Kemudian Anda perlu menyadari Dao. Anda perlu memahami Dao yang telah Anda kembangkan hingga ke titik ekstremnya yang sebenarnya. Evra menjelaskan secara singkat prasyarat untuk memasuki alam kebebasan. Namun, semua itu adalah apa yang ia rasakan. Mengenai apakah ia dapat mencapai keadaan bebas dengan cara ini, ia tidak begitu yakin. Julian tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang dikatakan Evra sesuai dengan pemahamannya. Paman Evra, kapan kita akan pergi ke alam semesta baru? Tanya Julian. Evra berhenti sejenak dan berkata, para jenius dari alam semesta lain belum muncul. Jangan khawatir, masih ada waktu. Selama waktu ini, kamu bisa mendapatkan beberapa wawasan dan melihat apakah kamu bisa memasuki alam kebebasan. Alam Dao bebas itu seperti apa? Tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskannya dengan jelas sejak zaman dahulu. Ini mungkin cara kultivasi yang lain. Kultivasi telah dilakukan secara sistematis sejak zaman dahulu. Sistem kultivasi ini berada di bawah kendali kekacauan. Mungkin dengan menempuh jalan alam bebas dapat menghasilkan pengalaman kultivasi yang berbeda. Ada banyak makhluk hidup di 12 alam semesta, tetapi sejak zaman kuno, hanya sedikit yang mampu memasuki alam kebebasan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu melangkah jauh di alam kebebasan. Jangan sebut-sebut alam semesta ke-12. Bahkan di 12 alam semesta, tidak ada makhluk hidup yang bisa melangkah lebih jauh di alam kebebasan. Dari apa yang saya pahami, setelah mencapai titik tertentu di alam kebebasan, seseorang akan menemui jalan buntu, yang membuat jalan ini tidak tersedia. Namun, alam Dao bebas masih sangat membantu diri sendiri. Langu baru saja memasuki alam Dao bebas, yang tidak banyak membantu dalam meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah benar-benar memasuki alam Dao bebas, semangat dan energi seseorang akan meningkat pesat. Julian, aku akan memberimu waktu 10.000 tahun. Kau akan berangkat menuju alam semesta baru dalam 10.000 tahun. Apakah kau dapat memasuki alam kebebasan dalam 10.000 tahun ini tergantung pada keberuntunganmu. Evra berbicara. Julian mengangguk dan berkata, saat ini di alam semesta ke-12, makhluk apa saja yang telah memasuki alam kebebasan? Bisakah Anda memberi saya daftarnya? Evra berkata, ini memerlukan pemeriksaan jalan surga. Struik sekarang sedang dalam pengasingan, jadi kamu dapat memeriksanya sendiri.
Kamu juga telah menguasai metode pemeriksaan jalan surga. Kamu seharusnya dapat mengetahui makhluk mana di alam semesta ini yang telah memasuki alam kebebasan. Setelah mengatakan ini, tubuh Evra menghilang di aula. Julian tidak tinggal lama, berbalik dan pergi, menuju Gunung Taiyue. Dia memeriksa makhluk mana saja di alam semesta ini yang telah memasuki alam kebebasan, lalu pergi mencari makhluk tersebut satu persatu. Sangat sulit untuk mewujudkan keadaan bebas dalam waktu 10.000 tahun. Ia perlu menemukan makhluk-makhluk ini dan bergiliran bersama mereka. Bab 1818. Reinkarnasi Sarah. Halo, wakil utusan. Bertemu dengan wakil utusan. Salam untuk sang putri. Julian dan Eve datang ke Gunung Taiyue bersama-sama. Sepanjang jalan, para murid Gunung Taiyue saling berbicara dengan penuh hormat. Julian mengabaikan murid-murid ini. Dia langsung menuju gunung belakang. Di gunung belakang, dia duduk di depan tebing dan mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan. Sebuah retakan muncul di kehampaan di depannya, dan kata-kata yang padat muncul di celah itu. Ini adalah kata-kata jalan surga, inti yang mengatur seluruh alam semesta. Julian menggunakan jalan surga untuk memperoleh wawasan tentang seluruh alam semesta. Dalam waktu singkat, dia mengetahui orang-orang kuat mana di alam semesta yang telah mengolah alam kebebasan. Seperti yang dikatakan Yanan, sebenarnya tidak banyak makhluk di seluruh alam semesta yang dapat memasuki alam ini. Dia merasakan jalan surga, dan di bawah persepsinya, ada total 9 makhluk di alam semesta ke-12 yang berkultivasi ke alam dao bebas. Di antara mereka, yang terkuat adalah leluhur bumi, dan yang terlemah berada di alam kaisar 9 surga. Selain itu, ia juga bisa merasakan lokasi makhluk-makhluk ini. Kepada siapa saya harus pergi pertama kali? Julian bergumam pelan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mencari yang terkuat terlebih dahulu. Makhluk yang paling kuat bukanlah manusia, melainkan naga. Basis klan naga bukan di dunia manusia, melainkan di tempat yang disebut alam naga. Meskipun alam naga bukan salah satu dari 7 alam, namun juga merupakan dunia yang besar. Dengan sebuah pikiran, kata-kata yang mewakili jalan surga di depannya menghilang. Julian, bagaimana? Tanya Eve. Julian mengangguk dan berkata, setelah menggunakan hukum surga untuk menyimpulkan, saya mengetahui bahwa ada 9 makhluk di alam semesta ini yang telah berkultivasi ke alam kebebasan. Yang terkuat di antara mereka adalah leluhur bumi, yang merupakan orang kuat dari klan naga. Saya berencana untuk pergi ke klan naga terlebih dahulu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, kata Eve. Julian tidak ingin Eve mengikutinya. Namun, sekarang setelah dia bergabung dengan Gunung Tiandao, Eve adalah putri Gunung Tiandao. Jika dia tidak diizinkan melakukannya, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Dia mengangguk pelan dan berkata, baiklah, ayo kita berangkat sekarang tanpa menunda lagi. Julian berdiri dan berjalan menuruni gunung. Eve mengikutinya dari dekat. Julian menggunakan jalur ruang angkasa untuk merobek kehampaan, meninggalkan dunia manusia dan menuju dunia naga. Saat ini, di dunia manusia, di keluarga Hansel. Daerah terlarang di belakang gunung keluarga Hansel. Sarah duduk bersila. Di depannya berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hijau, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan raut wajahnya yang serius. Ia berkata, Sarah, apakah kau benar-benar sudah memikirkannya? Sarah, yang sedang duduk bersila, mengangguk pelan dan berkata, aku sudah memikirkannya. Pikiranku kacau dan aku tidak cocok lagi untuk berkultivasi. Selama ini, aku telah mengejar puncak dalam kultivasi, tetapi sekarang aku bahkan belum mencapai puncak leluhur surgawi. Aku hanya berada di alam leluhur surgawi akhir, satu langkah lagi dari puncak. Dengan kondisi pikiranku saat ini, aku tidak bisa memasuki alam ini. Aku harus bereinkarnasi dan mendapatkan pengalaman di dunia fana. Jika Julian benar-benar ditakdirkan untukku, maka dimanapun aku bereinkarnasi, kapanpun aku bereinkarnasi, Julian akan muncul. Saya siap untuk ini. Leluhur keluarga Hansel mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan melindungimu. Sarah mengangguk, dan segera mengaktifkan teknik bela dirinya. Tubuhnya mulai berputar, dan kemudian sebuah lubang hitam di angkasa muncul di atas kepalanya, dan kekuatan magis muncul dari lubang hitam ini. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Sarah bermaksud meninggalkan semua yang ada di tubuh ini, memasuki siklus reinkarnasi, dan terlahir kembali. Boom! Pada saat ini, dia merasakan pikirannya tiba-tiba meledak. Tiba-tiba dia bingung. Lalu, bayangan dalam pikiranku muncul lagi. Dulu, bayangan ini hanya muncul dalam pikiran dan mimpinya dan tidak pernah terwujud. Namun kini, bayangan ini telah meninggalkan pikirannya dan muncul di hadapannya. Bayangan itu berubah perlahan. Sarah bereaksi dan menatap bayangan yang muncul. Dia selalu ingin melihat bayangan ini dengan jelas, tetapi yang dia lihat hanyalah latar belakangnya. Pada saat ini, di bawah tatapannya, bayangan itu perlahan berbalik, memperlihatkan sebuah wajah. Sarah, apa yang ingin kamu lakukan? Sebuah suara bergema di telinganya. Julian,
Apakah itu benar-benar kamu? Sarah tampak terkejut. Beberapa era telah berlalu, dan dia belum pernah melihat wajah sosok itu. Sekarang dia akhirnya melihatnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa bayangan ini benar-benar Julian. Shadow berkata, aku sudah bersusah payah datang ke era ini dari masa depan hanya untuk menemukanmu, tetapi kau harus bereinkarnasi. Setelah kau bereinkarnasi, di mana aku bisa menemukanmu lagi? Sarah membuka mulutnya dan berkata, Julian, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dan aku, tetapi hari ini aku harus bereinkarnasi. Tidak peduli dari era mana kau berasal di masa depan, jika kita benar-benar ditakdirkan untuk bersama, maka setelah aku bereinkarnasi, aku pasti akan terlahir kembali di era tempatmu berada, dan kita akan bertemu lagi di era itu. Boom! Pada saat ini, kekuatan kausal yang kuat muncul. Kekuatan kausal ini menghancurkan bayangan itu, dan bayangan itu menghilang dari pandangan Sarah. Dan tubuh Sarah mulai hancur saat ini. Jiwanya tersedot ke dalam lubang hitam di atas kepalanya dan kemudian menghilang di tempat. Sarah menghilang sepenuhnya. Ia bereinkarnasi dengan kekuatan magis yang besar, tetapi ia meninggalkan sisa jiwa. Jiwanya yang tersisa berdiri di hadapan leluhur keluarga Hansel. Leluhur, apa yang terjadi? Jiwa sisa Sarah bingung dan bertanya, mengapa aku meninggalkan jejak jiwa sisa? Mengapa jiwaku terbelah meninggalkan jejak jiwa sisa? Dengan cara ini, jiwaku akan menjadi tidak lengkap setelah reinkarnasi. Bagaimana aku bisa mencapai puncak lagi dengan jiwa yang tidak lengkap? Leluhur keluarga Hansel memandang sisa jiwa Sarah dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berpikir cukup lama, ia berkata, mungkin, misimu belum berakhir. Kau meninggalkan jejak jiwamu untuk menyelesaikan misi yang belum selesai. Ketika misimu selesai, jejak jiwa ini akan menghilang dan menyatu dengan tubuhmu yang bereinkarnasi. Misi apa yang aku miliki? Jiwa Sarah yang tersisa bingung. Kepala keluarga Hansel menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu, tetapi kurasa ini mungkin ada hubungannya dengan Julian. Julian datang dari masa depan, dan dia datang ke era ini untuk mencarimu. Jadi di masa depan, kamu pasti mengenalnya, tetapi apa hubunganmu dengannya di masa depan tidak diketahui. Sekarang kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup tunggu dengan sabar. Ketika saatnya tiba, jiwa yang tersisa yang kamu tinggalkan akan secara alami menyelesaikan misimu. Jiwa Sarah yang tersisa mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai kesempatan itu tiba. Leluhur keluarga Hansel mengangguk. Julian tidak tahu bahwa Sarah telah bereinkarnasi. Mengenai di era mana dia akan bereinkarnasi, itu tidak diketahui. Dia juga tidak tahu bahwa Sarah masih memiliki jejak jiwa yang tersisa. Sebagai seseorang yang datang dari masa depan ke era ini, jika Julian ada di sini, dia pasti tahu bahwa misi jiwa yang tersisa ini adalah untuk berubah menjadi bagian dari pil dewa leluhur agar dapat menyelesaikan malapetaka umat manusia di era kiamat setelah keabadian. Tapi Julian tidak ada di sini. Dia juga tidak tahu bahwa Sarah telah bereinkarnasi. Sarah bereinkarnasi dan meninggalkan sisa jiwa, yang berarti keinginan Julian untuk datang ke era ini untuk menemukan Sarah akan sia-sia. Mungkin, hanya setelah kembali dari alam semesta baru dan pergi ke keluarga Hansel untuk mencari Sarah lagi, dia akan menemukan bahwa Sarah telah bereinkarnasi. Bab 1819, Dendam antara ras naga dan ras manusia. Julian dan Eve telah tiba di alam naga. Begitu melangkah ke tanah alam naga, Julian merasakan aura naga yang sangat kuat. Begitu ia muncul di alam naga, tulang di tubuhnya bereaksi secara signifikan dan menjadi luar biasa aktif, memancarkan kekuatan misterius. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh dadanya. Ada apa? Eve bertanya dengan ragu. Julian berkata, secara kebetulan, sepotong tulang naga menyatu ke dalam tubuhku. Sekarang setelah aku berada di dunia naga, tulang naga di tubuhku mengalami reaksi yang tidak normal. Tulang naga Julian diperoleh di dunia manusia selama era apokaliptik. Tapi ini adalah dunia naga, yang sangat jauh dari dunia manusia. Pada saat ini, Longgu tampak bereaksi seolah-olah dia telah kembali ke kampung halamannya. Dia menduga bahwa Longgu awalnya berada di alam naga, tetapi mengapa dia muncul di dunia manusia di masa depan? Kamu baik-baik saja, Eve tampak sedikit khawatir di wajah cantiknya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Julian mengerahkan kekuatannya untuk menekan tulang naga, dan tulang naga menjadi tenang. Dengan menggunakan jalan surga untuk menyimpulkan, dia menyimpulkan bahwa leluhur naga yang kuat ini yang telah memahami keadaan kebebasan adalah anggota inti dari klan naga, dan tinggal di area inti alam naga. Alam naga adalah dunia yang kuat. Ras naga juga merupakan ras yang kuat, dan mereka bahkan mendominasi alam semesta ke-12 untuk suatu periode waktu. Periode waktu ini dapat ditelusuri kembali ke masa ketika leluhur suci ketiadaan belum menjadi dewa leluhur alam semesta, dan ke masa ketika alam semesta pertama kali lahir dan para pahlawan bertarung untuk mendapatkan supremasi. Selama kurun waktu tersebut, meskipun tidak ada dewa leluhur kosmik di jagat raya ini, namun masih banyak leluhur surgawi yang banyak di antaranya berada di puncak kekuatan mereka.
5 leluhur langit dan bumi, leluhur pedang, leluhur jimat, dan orang-orang kuat lainnya semuanya lahir di era itu, dan mereka semua membuat nama mereka di era itu. Pada era itu, alam semesta ke-12 sedang kacau balau, dan sungguh mengerikan jika mampu membuat nama bagi diri sendiri di tengah kekacauan itu. Julian mencari tahu tentang alam kebebasan dan menemukan bahwa orang terkuat yang telah memahami alam kebebasan ada di klan naga. Dia kemudian menggunakan jalan surga untuk mencari tahu tentang klan naga. Nenek moyang klan naga sangat menakutkan. Berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh jalan surga, Julian mengetahui bahwa ketika leluhur suci ketiadaan naik ke tampuk kekuasaan, ada seorang pria kuat yang mampu bersaing dengannya. Pria kuat ini adalah leluhur klan naga. Alam keduanya serupa, keduanya berada di puncak tahap akhir klan surgawi. Namun, leluhur suci ketiadaan bahkan lebih baik dan mengalahkan leluhur klan naga, sehingga memasuki ranah dewa leluhur alam semesta. Akan tetapi, leluhur klan naga tewas di tangan leluhur suci ketiadaan. Sejak saat itu, klan naga hidup menyendiri di dunia naga dan jarang berpindah-pindah di alam semesta. Hal ini menyebabkan ras yang kuat ini perlahan-lahan dilupakan oleh dunia. Julian juga tahu bahwa tulang naga di tubuhnya ditinggalkan oleh leluhur klan naga. Sebelum leluhur klan naga meninggal, dia mengintegrasikan seluruh pengetahuan dan esensi hidupnya ke dalam potongan tulang ini. Alam naga sangat luas, dan hampir semua makhluk yang tinggal di alam naga adalah naga. Namun, klan naga juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada naga tingkat rendah dan ada naga dengan garis keturunan bangsawan. Yang paling mulia adalah garis keturunan leluhur klan naga. Keduanya maju dengan cepat di alam naga. Tak lama kemudian, kami tiba di Pulau Naga. Di lautan di depan, banyak naga raksasa sedang beristirahat di langit. Mereka duduk bersila di udara, memancarkan aura primitif. Kemunculan Julian dan Eve menarik perhatian banyak prajurit naga yang kuat. Wuss! Pada saat itu, cahaya kemasan terbang di atas. Itu adalah naga emas raksasa, panjangnya 1000 meter, memancarkan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya. Naga emas itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jubah emas. Pria itu cukup tampan, tetapi ia masih memiliki tanduk naga di kepalanya. Dia muncul di hadapan Julian dan menatapnya dari atas ke bawah. Manusia. Julian menatap lelaki yang telah menjelma menjadi naga emas, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Julian dari Gunung Tiandao, khusus datang untuk mengunjungi senior Long Linyuan dari klan naga. Julian menjelaskan tujuannya. Dia tahu bahwa leluhur klan naga telah kalah dalam pertempuran memperebutkan supremasi dengan leluhur suci ketiadaan, dan karena itu klan naga mulai membenci manusia. Selama waktu itu, sangat sedikit manusia yang datang ke dunia naga, dan bahkan jika mereka datang, mereka tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Namun Julian tetap datang. Karena ia perlu memahami keadaan kebebasan dan Taoisme secara memadai. Dan Long Linyuan dari klan naga adalah yang terkuat di alam kebebasan, jadi dia harus datang untuk belajar. Lelaki berjubah emas itu menatap Julian dari atas sampai bawah, merasakan bahwa Julian baru saja mencapai alam Kaisar Agung Surga ke-9. Ia pun tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bukan tidak mungkin untuk bertemu Paman Lin Yuan, tetapi kau harus tahu apa yang akan dihadapi manusia saat mereka datang ke klan nagaku. Iya. Julian mengangguk dan berkata, manusia dan ras naga memiliki kebencian yang tak terdamaikan. Di era prasejarah, leluhur suci Void ras manusia bertarung untuk supremasi dengan leluhur ras naga. Ras naga dikalahkan, dan takdir dunia diambil oleh leluhur suci Void. Leluhur suci Void kemudian memasuki wilayah dewa leluhur alam semesta, dan dengan demikian kedua ras membentuk kebencian. Manusia harus menghadapi 3 kesulitan saat mereka datang ke klan naga. Pertama, terima hukuman guntur. Kedua, tubuhnya rusak karena racun naga. Ketiga, menyeberangi laut klan naga. Julian membuka mulutnya dan menyatakan 3 poin ini. Awalnya dia tidak tahu hal ini, tetapi dia mengetahuinya setelah dia menyelidiki klan naga. Senang mengetahuinya. Pria berjubah emas itu menatap Julian dan berkata dengan tenang, wah, kamu dari Gunung Tiandao, dan klan nagaku tidak ingin punya dendam dengan Gunung Tiandao. Pergilah sekarang, dan aku akan berpura-pura kamu tidak pernah ke sini. Julian berkata dengan serius, aku bilang, aku di sini untuk meminta bertemu dengan senior Long Linyuan. Kau mencari kematian. Apa kau pikir dengan levelmu, kau bisa lulus 3 ujian yang ditetapkan oleh klan nagaku? Teriak lelaki berjubah emas itu. Dia memegang posisi yang sangat penting di klan naga, dia adalah tuan muda klan naga. Klan naga hidup menyendiri di alam naga, tetapi mereka tahu tentang Gunung Tiandao. Jika manusia biasa datang ke sini, mereka akan langsung dibunuh. Namun, Julian berasal dari Gunung Tiandao, dan dia tidak ingin manusia dari Gunung Tiandao mati di alam naga. Jika Gunung Tiandao tahu tentang ini, itu akan menjadi bencana bagi klan naga. Wuss! Pada saat ini, beberapa sinar cahaya sisa muncul. Beberapa pria tua muncul di depan Julian. Lebih tua. Pria berjubah emas itu memiliki ekspresi penuh hormat di wajahnya. Tatapan beberapa lelaki tua tertuju pada Julian.
Mereka semua merasakan aura naga leluhur dari Julian. Julian. Salah satu lelaki tua itu menatap Julian, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bertanya, kamu adalah Julian yang telah membuat dunia heboh akhir-akhir ini. Kamu adalah Julian yang dikenal sebagai jenius paling menakutkan di era ini, benar? Ketika Julian menggunakan kekuatan tulang naga sebelumnya, para naga yang kuat merasakannya. Beberapa anggota kuat klan naga juga memperhatikan Julian. Jadi, begitu naga-naga kuat itu melihat Julian, mereka mengenalinya. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran mengapa Julian memiliki tulang naga yang ditinggalkan oleh leluhur naga di tubuhnya. Tulang naga itu selalu berada di tanah suci klan naga, jadi mengapa dia memilikinya di tubuhnya? Mungkinkah ada dua tulang naga leluhur di dunia ini? Julian, apa yang membawamu ke klan nagaku? Julian berkata dengan jujur, saya mendengar bahwa ada seorang senior bernama Long Linyuan di klan naga. Dia berkultivasi dan memahami Dao Realm of Freedom. Saya juga sangat tertarik dengan Dao Realm of Freedom, jadi saya datang ke sini secara khusus untuk belajar darinya. Julian menjelaskan tujuannya. Bab 1820, Terobosan. Beberapa tetua klan naga berpikir keras. Setelah beberapa saat, salah satu tetua berkata, tunggu sebentar. Mari kita bahas ini dulu. Banyak orang tua yang pergi. Julian sedang menunggu di luar Pulau Naga. Pulau Naga, di aula utama istana. Di kursi pertama di aula itu duduk seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an dan mengenakan jubah emas. Di bawah ini ada banyak orang tua. Pemimpin klan, Julian memiliki napas naga leluhur di tubuhnya. Dia memiliki tulang naga leluhur di tubuhnya. Ini agak aneh. Kita harus menahannya di Pulau Naga dan menyelidikinya secara menyeluruh. Saya khawatir ini tidak pantas. Julian berasal dari Gunung Tiandao. Selama bertahun-tahun, Gunung Tiandao telah berusaha menduduki Pulau Naga dan membuat klan kita tunduk. Saya khawatir Julian memiliki niat buruk. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tulang naga? Banyak orang tua yang berdebat tanpa henti. Beberapa orang setuju Julian memasuki Pulau Naga, sementara yang lainnya tidak setuju. Pemimpin klan naga duduk di kursi pertama, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, apapun tujuan sebenarnya Julian datang ke Pulau Naga, pertama-tama kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh klan kita dan membiarkan Julian melewati 3 ujian yang sulit. Jika dia bisa lulus, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa, dia akan dikeluarkan dari alam naga. Pemimpin klan memberi perintah, dan para tetua tidak punya pilihan selain mematuhinya. Julian menunggu di luar Pulau Naga selama sekitar 1 jam. 1 jam kemudian, banyak tetua Longzu muncul, dan salah satu dari mereka berkata, Julian, menurut aturan yang ditetapkan oleh klan kami, kamu harus melewati 3 level jika ingin memasuki Pulau Naga setelah kamu datang ke alam naga. Iya. Julian mengangguk. Tetua naga mengingatkan, pikirkan baik-baik. Kau tidak akan bisa melewati 3 level dengan wilayahmu. Jika kau mati di dunia naga, klan kita tidak akan bertanggung jawab. Julian berkata, saya sudah memikirkannya. Jika saya mati, Gunung Tiandao tidak akan pernah melibatkan klan naga. Julian juga tahu tentang 3 tingkatan klan naga. Ini adalah level yang dirancang untuk mereka yang kuat di level Dewa Leluhur. Biasanya, hanya Dewa Leluhur yang memiliki kekuatan untuk melewatinya. Karena ketika klan naga mendirikan ketiga tingkatan ini, mereka sudah mempertimbangkan bahwa jika Dewa Leluhur datang ke klan naga, mereka akan membiarkannya lewat. Namun jika dibiarkan begitu saja, maka klan naga dianggap tidak punya malu dan membuat peraturan. Sedangkan bagi manusia di bawah alam Dewa Leluhur, klan naga akan mengabaikan mereka begitu saja. Tetua naga berkata, tingkat pertama adalah hukuman guntur. Total ada 9 guntur. Jika kau bisa bertahan, kau akan memasuki tingkat kedua. Ayo datang. Julian tidak takut. Baiklah, silakan lewat sini. Sang tetua naga membuat gerakan mengundang. Kemudian dia membawa Julian pergi dan muncul di sebuah pulau tak berpenghuni. Pulau itu sepi dan penuh dengan jejak serangan petir. Tempat ini merupakan tempat berlangsungnya hukuman guntur. Sejak zaman dahulu kala, para dewa leluhur yang datang ke alam naga semuanya telah menerima hukuman guntur di sini. If berdiri di langit yang jauh, menatap Julian yang muncul di pulau terpencil, dan merasa khawatir terhadap Julian di dalam hatinya. Pada saat ini, Julian sedang berdiri di sebuah pulau terpencil. Langit ditutupi awan gelap, dan seekor naga hitam terbang di antara awan. Ini adalah naga yang telah mempraktikkan cara menghukum guntur dan mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Julian, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Begitu hukuman guntur datang, semuanya akan terlambat. Sebuah suara datang dari langit. Julian menatap ke langit. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari awan. Jika dia tidak menggunakan kekuatan apapun dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahannya, dia pasti tidak akan mampu menahan 9 hukuman guntur. Namun, jika dia menggunakan kekuatannya untuk melawan, dia masih yakin bahwa dia dapat menahan 9 hukuman guntur. Dia diam-diam mengerahkan semua kekuatan Tao di tubuhnya.
Semua kekuatan beredar di tubuhnya dan ditambahkan ke dagingnya. Auranya juga menjadi menakutkan saat ini. Ayo datang. Julian membuka mulutnya, suaranya bergema. Saat suaranya terdengar, sambaran petir hitam turun dari langit menembus awan dan menyambarnya. Julian tidak melawan sama sekali dan membiarkan petir menyerangnya. Boom! Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan menyerang, dan ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak. Retakan muncul di kehampaan, dan retakan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Sebuah lubang tanpa dasar juga muncul di bawah kaki Julian. Julian tidak terluka. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan saat ini kekuatannya telah mencapai level Dewa Leluhur. Hukuman petir yang ditetapkan untuk alam Dewa Leluhur sama sekali tidak dapat melukainya. Ini. Di kejauhan, banyak prajurit naga yang kuat terkejut. Sangat kuat. Dia hanya berada di level Kaisar Agung 9 Surga, bagaimana dia bisa menahan kekuatan hukuman guntur ini? Anak ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan Supra, yang merupakan petarung nomor 1 di daftar petarung bela diri. Banyak tetua klan naga terkejut. Boom! Hukuman guntur kedua turun. Lalu yang ketiga, yang keempat. Hukuman guntur terus berjatuhan, membombardir Julian. Julian menggunakan kekuatan banyak segel untuk menahan 9 hukuman guntur. Tubuhnya tidak mengalami kerusakan, tetapi darah di tubuhnya bergolak. Langit, awan menghilang. Naga hitam meninggalkan tempat ini. Banyak tetua klan naga terbang mendekat dan menatap Julian. Salah satu tetua berkata, kamu adalah orang pertama sejak zaman kuno yang selamat dari hukuman petir di alam Kaisar Agung 9 Surga. Kamu juga orang pertama yang berani menerima hukuman petir di alam Kaisar Agung 9 Surga. Berikutnya adalah kesulitan kedua. Julian tidak takut pada kesulitan apapun. Meskipun tingkatan kekuatannya saat ini hanya tingkatan Kaisar Agung 9 Surga, dia telah berlatih banyak sekali ilmu pedang, dan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya sudah sebanding dengan Dewa Leluhur, bahkan mungkin melampaui Dewa Leluhur. Di bawah bimbingan klan naga, Julian sekali lagi datang ke tempat khusus. Ini adalah ngarai di Pulau Naga, dikelilingi kabut hitam. Tetua naga menunjuk ke ngarai di depan dan berkata, menyeberangi ngarai dianggap sebagai jalan masuk, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kabut hitam di ngarai itu sangat beracun. Bahkan jika Dewa Leluhur terkontaminasi olehnya, tubuhnya akan terkorosi. Terima kasih atas pengingatnya. Julian menangkupkan kedua tangannya dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia bahkan mempraktikkan jalan kegelapan, dan tubuhnya dibentuk kembali oleh teratai ajaib. Racun macam apa di dunia ini yang dapat merusak tubuhnya? Ia segera tiba di depan kabut beracun itu, merasakannya sebentar, dan mendapati bahwa kabut itu tidak seseram yang terlihat. Ia melangkah masuk tanpa ragu-ragu atau mengerahkan tenaga apapun. Begitu ia memasuki kabut beracun itu, kabut itu dengan cepat menyebar dan memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya. Namun tubuhnya kebal terhadap racun apapun. Kabut beracun di sini tidak membahayakan tubuhnya, dan dia dengan mudah menyeberangi ngarai tersebut. Penampilan Julian melampaui ekspektasi klan naga. Tidak heran dia disebut sebagai jenius paling menakutkan di era ini. Sulit dipercaya bahwa dia hanya berada di level Kaisar Agung Surga ke-9. Beberapa tahun kemudian, leluhur surgawi lainnya akan lahir di alam semesta ke-12. Ras manusia layak menjadi pemimpin di antara semua ras. Para jenius muncul satu demi satu. Banyak tetua klan naga berkomunikasi secara rahasia. Ketika Julian melewati ngarai kabut racun, banyak tetua klan naga muncul. Rintangan terakhir adalah menyeberangi laut perbatasan. Setelah menyeberangi laut perbatasan, kamu bisa memasuki Pulau Naga. Itu tergantung pada Long Linyuan apakah dia ingin menemuimu atau tidak. Tetua naga itu berkata. Julian berkata dengan tenang, senior, silakan pimpin jalan. Baiklah, silakan lewat sini. Tetua naga memberi isyarat mengundang, lalu membawa Julian pergi dari sini dan menuju laut batas. Bersambung.